informasi. Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Hai Clickers, sampai ketemu di bukber bareng Ungu. Ditunggu ya. Selamat sore Insan Mesra, kembali lagi bersama saya Suharsi, Bang Ude, Pak Janggo dan Sikri dalam dialog sore Ramadan. Hari ini sudah hari kedua ya Ustadz. Ya, Insan Mesra, siaran ini dapat Anda akses di media sosial Facebook Mas Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Bisa juga menghubungi kami melalui telepon 0853 9535 0907. Baik, untuk memulai dialog pada sore hari ini, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Sikri. Kepadanya disilahkan. Masya Allah. Baik, terima kasih Adinda Sikri. Langsung saja Insan Mesra, untuk berinteraksi bersama kami bisa meninggalkan komentar di kolom komentar Facebook Mas Radio Parepare dan kolom komentar YouTube Radio Mesra Parepare. Bang Ude, saya serahkan. Sebelumnya ya. kita bicara dulu tentang fadilah. Ya, fadilah di malam yang Tiga ya. Oke, baik, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du. Insan Mesra di mana saja berada, bahwa insyaallah sebentar malam kita sudah memasuki malam yang ketiga di bulan suci Ramadan. Semoga insyaallah dua tarawih dan satu puasa yang kita tuntaskan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun fadilah pada malam yang ketiga di bulan suci Ramadan, yakni dalam ini kita ambil dari kitab Tuhratun Nasihin, dari perkataan ulama yang masyhur, dan juga mengatakan ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi kita jadikan sebagai motivasi aja untuk beribadah, yakni siapa yang beribadah sebentar malam pada malam yang ketiga, maka malaikat memanggil dari bawah arasnya Allah, dan dia berkata, mulailah kalian beribadah karena sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu. Jadi kita itu malam ketiga sebentar itu seperti kalau kita disuruh oleh malaikat dan dia mengatakan, ayo segera beribadah, mulailah kalian beribadah, tentu Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Jadi inilah yang didapat bagi orang-orang yang melaksanakan tarawih pada malam yang ketiga, itu karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul yang sebentar malam seluruh untuk wilayah Kota Parepare, yang ditoharah dengan hikmahnya. Insan Mesra, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala
taubat. Jadi makna kebersihan dan taubat itu sejalan. Bersih itu sesungguhnya Allah itu menerima hal-hal yang bersih dan tidak menerima hal-hal yang kotor. Kemudian bagaimana dengan taubat? Taubat juga adalah merupakan pembersihan diri daripada bentuk dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu ada beberapa hikmah yang terkandung bagi orang-orang yang senantiasa bertohara atau senantiasa membersihkan dirinya. Yang pertama, kebersihan mengajarkan kita untuk sopan santun. Jadi kalau kita bersih, menjaga kebersihan diri kita, maka orang akan segar, orang lebih menghormati kita, orang lebih sopan kepada kita. Dan kenapa? Dia melihat satu hal yang bersih pada diri kita. Taruhlah ketika wajah kita misalnya agak bercahaya sedikit, orang kan akan kagum apa yang aku pakai misalnya begitu. Kalau perempuan, kamu cantik deh, paling-paling dia mengatakan saya pakai ini MS Glow. Ya, wajahmu bercahaya, alhamdulillah ini bekas skincare misalnya. Itu banyak hal yang seperti itu. Kemudian dengan kebersihan apa lagi? Agar orang lain merasa nyaman ketika berada di dekat kita. Ya Mbak, Insan Mesra, ketika kita misalnya dalam keadaan kumuh atau bagaimanapun juga kondisi kita bau, kita punya badan, tentu kita sendiri yang agak risih mau dekat kepada orang, apalagi orang yang mendekat kepada kita. Tapi ketika kita bersih, wangi, maka ini memberikan gambaran orang-orang berada di sekitar kita itu nyaman juga dekat kita. Tapi ketika kita ya ada sedikit bau badan yang kita tidak bisa hindari, dan tidak bisa bersihkan, maka orang enggan untuk berada di dekat kita. Kemudian yang ketiga, kebersihan juga bisa menjaga kemuliaan dan keagungan manusia. Jadi cobalah orang-orang yang sudah misalnya agak punya wibawa yang luar biasa, punya karakter yang luar biasa, dia bersih, orangnya dilihat, kita pun segan kepada dia, kita hormat kepada dia. Jadi orang-orang yang menjaga kebersihan itu sesungguhnya dia mendapatkan kemuliaan. Kemudian yang keempat, hikmahnya, orang yang senantiasa menjaga kebersihan itu adalah mampu menjaga kesehatan. Jadi sesungguhnya kebersihan dan kesehatan tidak bisa dipisahkan. Orang yang sehat tentu selalu bersih. Dan orang yang bersih selalu menjaga kesehatannya. Jadi Jadi ada memang kadang orang yang kurang seru kalau tidak ada. Nah itu apakah itu termasuk dia orangnya bersih, Ustaz? Manusia itu kan gini. Manusia itu ada manusia batu, ya, ada manusia yang dikatakan seperti sifatnya iblis, dan ada juga manusia yang malaikat. Kalau dia manusia batu, ada tidak ada sama dengan dia. Oh iya. Ya, sama saja. Ada tidak ada, pokoknya tidak ada kontribusinya. Pokoknya begitu dia, kalau tidak ada sama juga, tidak bisa memberikan manfaat kepada kita. Kemudian ada manusia yang memang sifatnya seperti iblis atau apa saja, jelek sifatnya. Itu manusia seperti itu, kalau tidak ada gembira kita. Oh iya. Kalau dia datang menyusahkan. Jadi ada juga manusia yang seperti malaikat misalnya, kalau tidak datang dia dicari. Iya betul. Dia datang gembira sama kita. Iya kayak. Biasanya manusia begini berdahara ya. Kayak, jangan kumpul deh, tidak ada jini, ya kayak begitu. Berdahara datang ya, alhamdulillah semua aman dan terkendali. Jadi ada hal-hal yang memang pada diri kita yang harus kita jaga, terutama bukan hanya kebersihan fisik tubuh kita, tetapi juga kebersihan daripada rohani kita. Jadi kebersihan itu jasmani dan juga ada kebersihan rohani kita. Itu. Tohara dalam Islam, Ustaz, ada berapa sih? Ya, kalau tohara itu kan gini, bersuci. Iya. Sama kalau ada namanya istinja, ada namanya istimbat. Nah, istinja itu adalah pada saat kita bersuci ketika buang air kecil. Gitu. Kalau istimbat itu pada saat kita buang air besar. Itu tohara juga. Mandi bagian daripada tohara. Kemudian pada saat kita wudhu itu juga bagian daripada tohara, bersihkan diri. Makanya kebersihan itu harus kita jaga dua, kebersihan di luar dengan kebersihan di dalam. Yang di luar itu fisiknya. Misalnya gini, kita lihat ada perempuan cantik ya, hidungnya mancung, matanya sipit, bibirnya seksi, model Korea lagi. Wah, kemarin itu aku Ya. Sempir nih. Senyum, ternyata giginya kuning. Mau gak? Kan kita tidak mau yang seperti itu. Tapi ketika dia wajahnya cantik, tapi ketika dia tersenyum giginya
seperti itu. Kenapa? Karena dia di samping kebersihan di luar, di dalam juga dijaga. Jadi kalau hakikinya tohara itu, kebersihan itu adalah kesucian ketika dia lahir. Maksudnya gini, dia lahir dari hubungan kedua orang tua yang dimakan pun adalah halal. Dan terjadi pembuahan lahir anak, maka itu disebut dengan fitrah. Tapi kalau orang tuanya makan yang haram, maka terjadi pembuahan, maka agak sulit anak dikatakan fitrah karena asal kejadiannya itu tidak suci. Jadi paham itu? Ya, pada hakikatnya kan anak lahir dan fitrah. Fitrah itu artinya tidak ada dosa. Tidak ada dosa yang tergantung pada dirinya, dia bersih. Tapi berdasarkan hasil dari kejadiannya tidak bisa karena dia dari sesuatu yang dimakan orang tuanya haram, yang diminum orang tuanya haram. Terjadi pembuahan, lahir anak tidak fitrah dalam bentuk seperti itu. Jadi itu banyak ya yang seperti itu. Tapi kita fitrahnya secara umum saja bahwa fitrah itu adalah memang anak itu dalam keadaan suci, bersih, tidak ada dosa yang melekat pada dirinya. Adapun yang tadi itu adalah dalam kajian tasawuf ya dipahami seperti itu. Bahwa nanti jaga fitrah kalau memang asal kejadian dan sumber kejadiannya adalah bersih atau suci. Nah, gitu. Ya, itu tohara ya. Iya. Sikri, ada pertanyaan? Silakan kita kalau ada di Facebook. Belum. Ini saya susah connect. Iya. Oke, lanjut. Silakan. Oke, silakan. Kalau ada yang telepon, pertanyaan di Facebook, di YouTube. Ya, sementara kita koneksikan ada masalah jaringan mungkin. Oh, gitu. Terus Ustadz, bagaimana kalau misalkan ini Bagus bukalnya. Iya. ada pakaian yang terkena najis, itu bagaimana cara membersihkannya? Iya, tergantung najisnya apa dulu. Kayak misalnya Najisnya ringan atau berat? yang berat mah. Yang berat begini. Yang berat kan saya kita dijilat anjing. Oh iya, Kalau mas berat itu itu. harus di apa namanya? Harus dikupas. Misalnya sarung kena najis jilatan anjing itu harus digunting. Walah. Itu. Kalau mazhab Syafi'i tidak, kena jilatan anjing cukup dibersihkan 7 kali dengan 1 kali air sabun, 6 kali tanah, kemudian 1 kali pakai air sabun, itu baru bersih. Bagaimana itu caranya bersihkan Kalau pakai tanah? air yang tanah itu yang kita pakai 7 jangkal ke bawah, kita menggali 7 jangkal ke bawah, kita menggali, jauh nah. dipakai bersihkan itu. Itu kalau kena jilatan seperti itu, makanya kan bernajis kan. Jadi termasuk air liurnya itu anjing itu sangat bernajis itu, apalagi kalau kita dijilat. Makanya kita menghindar sekali seperti itu, ya. Nah, ada pun yang ringan-ringan seperti darah lalat atau darah nyamuk itu cukup dibersihkan saja dengan air jende ayam, itu tidak membatalkan wudu, tetapi ada mengatakan ya makruh. Tapi itu kan bukan najis yang bukan najis yang berat, yang ringan saja, itu dibersihkan saja. Bersihkan Ya, saja, baru sama wudhu kalau kembali. haid itu najis berat itu, maka dia harus harus mandi untuk membersihkannya setelah selesai haid. Nah, gitu. Ya, Bang Ude, kenapa itu kalau misalnya kayak najis itu anjing kan? Kenapa justru aku tak pikir deterjen itu lebih bersih daripada tanah? Kenapa mesti tanah yang di... Tanah itu bersih, coba. Kita ini terbuat dari tanah. Iya, ya, masalahnya gini, Bang DJ. Taruhlah kalau kita mau melakukan penyulingan air, apa yang dipakai? Kan tanah. Berapa kali tanah, kemudian ada pasir, ada kerikil, kemudian kita ada air kotor yang kita saris itu, maka keluarnya akan jernih. Coba air bor yang kita pakai itu berapa lapis tanah itu baru bisa tembus, baru airnya yang naik adalah bersih. Maka tanah itu adalah sesuatu yang sangat bersih. Maka pembersihan tanah yang dipakai menciptakan manusia itu kan Allah hanya katakan sulalatin mintin, dari halusnya tanah yang dipakai itu. Jadi dia adalah merupakan alat yang paling efektif sebenarnya. Dan itu hasil penelitian ya. Kalau air saja tidak bisa membersihkan. Air itu hanya bisa menghilangkan yang melekat di situ. Tapi kebersihan yang melekat dari kumannya itu, dari najisnya itu tidak bersih. Kecuali dengan tanah digosokkan.
Jenis tanah apa ini? Setelah diteliti, melakukan kajian yang lebih mendalam, ternyata dites itu dengan air, dengan tanah, ternyata jauh lebih bersih. Dan itu pasti betul, itu kalau dia pakai tanah baru air. Bukan air 7 kali ya, enggak. Tapi tanah dulu baru air 1 kali pakai sabun. Jadi itu membersihkan, menghilangkannya semua itu membersihkan. Jenis tanah apa ini Ustadz? Siapa tuh ada yang pakai tanah liat? Pertanyaannya itu jenis tanah apa? Iya. Artinya syarat-syarat untuk tanah itu dijadikan sebagai pembersih itu apa saja? Cocok. Kan gini, sembarang tanah kita pakai. Kita hanya menggali saja 7 jengkal ke bawah, 7 jengkal ke bawah. Bukan tanah yang di atas. Tapi kalau tanah yang di atas itu bisa kita pakai itu, misalnya untuk tayamum. Bahkan debu yang menempel di dinding itu kita pakai tayamum itu. Dan itu suci, ya, suci. Bukan suci dalam debu. Penyanyi nanti si Kri. Lagu Malaysia punya. Nah, sekarang tanah yang kita pakai sembarang saja. Yang penting kita sudah menggali tanah ke bawah 7 jengkal. Persoalannya gini, kenapa Nabi? Oke. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau pertanyakan Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Jenis tanah yang bagaimana kita pakai membersihkan najis yang Oh ya. kita bilang macam jilatan anjing Iya. atau tapi kok najis yang seperti kencing anak-anak atau Baik. ya baik, yang bukan baik belita. Iya. Kalau kita dikencingi bagaimana dicuci juga dengan tanah Pak Ustaz. Agak, iya. Ya dan ya Iya. Oke. dan, lanjut, dan, Bu. Lanjut saja. dan apa jenis apa yang harus dicuci dengan tanah bila apa najis yang bagaimana Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi Bang Ude, Ya. Aldi menyimak juga melalui Facebook. Ya, Facebook sudah terkoneksi. Itu kalau kencing bayi itu bukan tanah ya, cuma pakai air saja. Cuma agak beda ya, kencing bayi laki-laki dengan kencing bayi perempuan. Ya, kalau bayi perempuan itu dicuci. Wih, malah delak tuh saya. Ya, Najis sekali mana? ya. Kalau Najis sekali. Ya, bukan persoalan najis sekali. Memang begitu aturannya karena perempuan itu persiapan adalah dia akan melalui menstruasi. Ya. Sementara laki-laki kan tidak. Gitu. Kalau jenis bayi laki-laki cuma dipercikan saja air. Kalau yang perempuan itu dicuci. Bedanya di situ. Bukan persoalan najis sekali tidak, tapi karena memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki tidak ada untuk menentukan dia balik atau tidak, itu tergantung dari mimpi basahnya. Kalau perempuan itu nanti dari haidnya. Dan gitu. Di situ modelnya. Itu ya. Kalau jadi jenis tanahnya yang dipakai untuk membersihkan najis dengan pakai tanah, itulah jilatan anjing, ya, jilatan anjing. Kalau yang baik tadi tidak. Kalau jenis tanahnya sembarang saja jenis tanahnya, yang jelas tanah itu ukurannya itu kita menggali ke bawah 7 jengkal. 7 jengkal. Ya, 7 jengkal ke bawah. Jengkal. Iya, karena itu agak bersih. Bagaimana kalau jengkal kecil Ustadz? Ya, yang jelas 7 jengkal. Mau jengkal besar mau jengkal kecil, yang jelas kita menggali ke bawah dan perkiraan itu sudah 7 jengkal. Artinya memang di situ sudah bersih sekali. Kalau yang di atas ya bisa saja kan itu kan ada Kencing anjing. kencing apa saja. Ya di situ. betul. Tapi yang heran kok bisa dipakai tanah lapang dan gitu ya. Iya. Melakukan ibadah di situ. Iya. Banyak Ya. orang yang sholat. Padahal kan boleh jadi di situ dipakai main bola. Iya. Ada orang yang kencing di situ. Jadi kenapa? Nah, itulah hebatnya tanah karena dia bisa menyerap itu kuman ke bawah dan dia bisa menapisnya menjadi sesuatu yang bersih kembali. Coba lihat yang apa namanya itu yang sekarang penyulingan air bersih itu kan dari tanah semua yang dipakai. Tidak ada alat yang lain kecuali itu yang paling efektif. Nah, itulah hikmahnya ya. Kenapa dipakaikan tanah? Nah, makanya itu kalau mau bersihnya memang kita harus menggali, jangan ambil di atasnya. Oke. Ya, gitu. Ya. Baik. Mudah-mudahan bisa menjelaskan Bu ya. Supaya semoga terjawab. Iya, semoga terjawab. Berbicara tadi tentang haid perempuan. Perempuan kan haid ada musimnya.
Iya. Kalau laki-laki ada nggak musimnya mimpi basah? Tidak menutup kemungkinan yang seperti ini. Tidak pakai musim ya. Itu kan gini. Beda perkembangan dan beda pertumbuhan. Iya. Kalau perkembangan ke samping, kalau pertumbuhan ke Ke atas, atas. kayak gitu. Nah sekarang perempuan itu biasanya masa haid perempuan kan usia berapa? Ada yang 14. 12, 15 Iya, gitu. kayak begitu-begitu. Sekarang kan tidak mutlak. Telepon. Silakan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara masalah najis, ini kan banyak orang pelihara kucing di rumah. Iya. Kucing ini kalau kita kan namanya di dalam rumah, tidak ditahu apakah ada bekas kencing apa tidak. Kita sembahyang di situ. Bagaimana hukumnya sembahyang kita? Halo. Bekas kencing kucing. Ya, ini kan kadang kucing di rumah lari-lari, tidak ditahu bekas kencingnya bagaimana. Ya, kucing kan dilapkan. Iya. Nah, baru kita di tempat situ kita salat. Bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz? Iya. Kedua, ini kan kita hukumnya kalau membuang kucing karena terlalu banyak kucing di rumah. Apa hukum dasarnya Islam kalau kita membuang kucing ceritanya? Oke. Iya. Bisa aja Bang Nek. Iya, halo. Iya. Sekaligus nih. Yang ketiga, Burung ini ini kan kita tahu kondisi Ramadan ini tadi agak lumayan mencekik masyarakat ya. Iya. Beras saja itu udah 60.000 sekarang 70.000. Dan dulu kita tidak perkirakan kelapa itu dulu pernah 5.000 sekarang sudah 15.000. Bagaimana manusia yang menghadapi ini khususnya ibu-ibu Ya. boleh dibasahin noko-noko pasangnya itu dikatakan masih lancar atau sudah setengah makruh karena rata-rata kalau besar, menteri mana barangnya? Iya. Kadangnya bawa Pak Ustaz 100 lebih. Kita manusia, masyarakat, umat Islam menghadapi persoalan karena pemerintah selalu menjanjikan menurunkan barang jauh api dari panggang. Ternyata barang tidak turun, pemerintahnya selalu menjanjikan. Jadi bagaimana ke pemerintah ini? Apakah ini namanya pembohongan ke masyarakat? Janji yang belum terlaksana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saya tak mana mau sih. Oke. Jadi Isa Mesra di mana saya berada. Ada 3 pertanyaan ini. Kalau ya kita jawab dulu yang paling terakhir ya mengenai masalah pemerintah menaikkan. Sebenarnya bukan begitu. Pemerintah itu mengontrol kembali. Ada kan dalam kalau misalnya di Pemda ya, khususnya di Kota Parepare itu coffee morning itu kadang-kadang diberi penugasan untuk mengontrol itu bahan-bahan atau 9 bahan pokok itu bagaimana harga itu dilaporkan semua ke wali kota. Ada yang namanya TPID Bang Ude, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Iya. Jadi itu semua seperti itu kan itu sudah dikontrol semua. Tapi memang ada oknum pedagang yang tidak ikut aturan. Ya senanya saya untuk menaikkan harga barang. Jadi baru dia dengar isu akan naik minyak, itu dia sudah menaikkan itu harga barangnya. Padahal tidak seperti itu. Padahal itu Nabi sangat mencela pedagang yang menyimpang barang dagangannya hanya untuk hanya untuk melihat kondisi untuk dinaikkan harga barang itu. Jadi ada yang seperti itu memang. Itu kalau pedagang misalnya kalau harga cengkeh sekian, maka dia tunggu dulu, jangan dijual dulu. Nanti kalau harga bulan depan naik, baru dia lempar ke pasaran. Itu yang dicegah oleh Rasulullah, itu dilarang yang hal-hal yang seperti itu. Kan itu merupakan bentuk kezaliman yang kita lakukan, Bang One. Tidak boleh. Kalau pemerintah itu sudah ada sistem kontrolnya itu melalui satu badan ya dalam pemerintahan
tertentu, itu bisa saja ya, dikontrol terus itu. Jadi kalaupun ada yang menaikkan seperti itu, berarti oknum saja yang berlaku seperti itu. Kasihan juga kepada masyarakat kita misalnya, tidak bisa apa, daya belinya masyarakat berkurang oleh karena harga barang itu sedikit lebih melambung tinggi daripada apa pendapatan masyarakat kita. Harusnya itu yang dicegah, dan itu menjadi PR ya bagi wali kota kita yang terpilih sekarang ini. Itu mau tidak mau dia harus turun ke pasar untuk melihat bagaimana daya beli masyarakat, dan bagaimana memang penjual dalam hal ini pedagang yang menjual harga dagangannya ke masyarakat kita. Ya, kalau memang kita rasakan sekali secara nasional ini sudah ada ya, sudah diprogramkan oleh pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo itu sudah melakukan hal yang seperti itu, dan seluruh anggaran itu dipangkas ya, dipangkas semua dalam rangka efisiensi istilahnya ya, itu boleh. Kemudian yang kedua adalah mengenai masalah membuang kucing. Buang kucing itu hukumnya boleh saja, tidak ada masalah kalau memang dia di rumah dalam keadaan marantasa, madontot-dontot lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, ya mending dibuang. Cara membuangnya itu ditempatkan kucing yang banyak makanannya. Jangan dibuang di hutan yang tidak punya makanan. Tidak boleh ya. Misalnya kucing itu lebih banyak dibuang di pasar sebenarnya. Karena di sana banyak penjual ikan. Kadang-kadang ada ikan busuk, itu yang dia makan. Banyak makanannya di situ. Tidak ada masalah sebenarnya begitu. Bukan itu, kucing tidak boleh dibuang di tempat yang tidak ada makanannya. Itu tidak boleh di situ. Ya, yang boleh itu dibuang di tempat yang banyak makanannya. Kadang-kadang bisa di rumah sakit. Maka di rumah sakit banyak kucing kan? Banyak kucing di situ. Di pasar banyak kucing. Kenapa di situ banyak penjual ikan? Nah, gitu. Ya, tidak boleh itu. Kemudian kalau bagaimana najis kucing itu bisa dibersihkan. Kalau memang Anda ragu bahwa ini kan berbau, kalau kucing yang kencing itu sudah ada baunya, maka di situ makruh sebenarnya untuk kita sholat. Jangan, lebih menghindar, karena itu adalah kotoran kucing. Meskipun najisnya tidak menjadi najis mughallatha, bukan yang berat, yang ringan saja, tetapi bersihkan dulu baru kita bisa tempati untuk sholat. Nah, gitu ya. Demikian. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ali. Ya, Mas Kariba. Para bang. Apa Kariba Pak Ali? Manual sih, bukan online. Apa online atau offline? Oh, lain. Lain. Bukan online, offline. Ya, ini sudah masuk hari kedua ya. Iya. Ini di tengah-tengah masyarakat ini kan kita sudah terbuai dengan teknologi. Ya, maksudnya ini ada orang buka puasa mendengarkan siaran radio. Ini radio ada yang dari Makassar, ada dari radio lokal. Iya, betul. Ada perbedaan di sini. Iya. Ada beda-beda 1-2 menit ya, nggak salah. Dan juga dia mengikuti buka puasa itu dari jadwalnya yang azannya di masjid itu. Maksudnya jam digitalnya. Oh, jam digitalnya ya. Iya, ada juga mengikuti jadwal imsakiyah. Ini di masjid berbeda-beda. Ada yang sudah azan, ada juga yang masih selawatan di situ. Iya, seperti ini yang mana yang paling abdal ini Pak? Ya paling abdal ya. Waktunya buka ini ikut dari mana yang paling abdalnya? Kalau saya ini tetap di radio lokal. Radio lokal ya. Bagaimana ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita saja Makassar. Jawab, ya. Kalau kita di Parepare itu biasanya mungkin kalau ikut di Makassar itu beda berapa menit ada perbedaan sekitar 3 itu. 3 menit ya. Parepare Pindrang saja itu Pak Ustaz, kalau saya tidak salah ada beda 1 menit. Iya. Indonesia kan punya 3 waktu ya. Iya. Wita, dan Wib. Indonesia Tengah, Timur, dan bagian Barat. Makanya dalam setiap perbedaan itu selalu ada beda berapa menit saja. Makanya yang paling abdal ya ikutilah di pemerintah Kabupaten Pindrang. Ya, karena saya di sini berbeda sekian menit misalnya. Parepare sudah sekitar ya 3 menit dengan Makassar ya. Iya. Makanya tidak usah kita ikuti Makassar.
Nah, kalau kita mau ikut yang tercepat, ya lebih baik kita ikuti Papua. Papua kan sudah buka puasa, sementara kita tidak. Jadi yang kita ikuti itu Bang Aldi, ya ikutilah Pindrang. Kan ada di situ radio lokal Pindrang kita ikuti. Putar saja itu. Insya Allah kalau sudah masuk waktunya ya, insya Allah mudah-mudahan itu yang lebih afdal ya untuk kita ikuti. Sebab kalau kita mau ikut ke Makassar kan beda dengan kita. Beda waktu ya, beda waktu seperti itu. Dan pasti ada perbedaan sekitar beberapa menit. Nah, sementara kita mau hukumnya berbuka puasa itu lebih cepat, lebih baik. Ya, lebih cepat, lebih baik. Jadi, insya Allah afdal kalau kita mengikuti pada ketentuan wilayah hukum daerah tertentu atau daerah lokal kita. Nah, mungkin kita mengambil wilayah hukum ke Makassar sementara kita ada di Pindrang. Ya, pakailah wilayah hukum Pindrang. Tapi bagaimana kalau itu berada di daerah yang samar, misalnya tidak jelas sebenarnya waktunya? Nah, iya. saya beri contoh mungkin kayak di Supa. Di Supa itu kan sebenarnya antara Pindrang dengan ke Pindrang atau cenderung ke Parepare. Iya, kalau yang seperti itu dekat dengan wilayah Parepare kan ketentuannya sebenarnya kan wilayah hukum ya. Kalau kita wilayah hukum ya masuk wilayah Pindrang seperti itu. Cuma yang jadi dilematis itu adalah kalau dia misalnya perbatasan yang seperti itu, ya kayak itulah kalau perbatasan ya mungkin afiliasinya lebih dekat kepada Parepare misalnya. Dan kalau kita waktunya sudah memang disamakan bahwa dia lebih dominan ke wilayah Parepare, maka dia ikut ke Parepare. Tapi kalau dia berdasarkan wilayah hukum ya lebih afdal memang harus wilayah hukum Pindrang yang dipakai. Boleh tidak ikut ke yang tercepat misalnya, apakah salah atau bagaimana? Enggak, paling bagus kalau dia mengikuti ke wilayah lokal, wilayah lokalnya. Karena pasti selalu ada perbedaan, Bang DJ yang seperti itu. Misalnya kalau dikhawatirkan gini, masa saya harus ikut ke Parepare sementara saya makan minum di Pindrang misalnya. Tapi kan masalahnya Bang Unik masih ke Parepare. Ya banyak Papua teman-teman juga. di Supa begitu Ustaz. Papua juga kan lebih cepat daripada kita. Papua lebih cepat daripada kita seperti itu. Kalau itu kita menjadikan dasar ya, ikut saja kepada lebih cepat. Tapi bukan masalah cepatnya, tapi masalah wilayah hukumnya yang kita ikuti bahwa kita taat kepada pemerintah setempat. Nah, itulah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Taati pemerintah setempatmu. Kayak gitu. Ada pertanyaan. Baik, kita bacakan dulu. Silakan. Fikri. Dari Awas ada Sule. Wah, iya situ. Ini maaf Pak Ustaz kalau Ya. pertanyaan ini pribadi. Oke. Apa hukumnya kalau laki-laki menikah pacar yang sedang hamil? Oh. Tergantung. Apa dulu Ya, ini Tergantung ya. laki-lakinya? Awas ada Sule. Menikahi pacar yang sedang hamil. Dilihat dulu kehamilannya bagaimana. Apa kehamilannya itu masih sekitar masih embrio ataukah masih berbentuk air saja ataukah memang sudah berbentuk janin. Kan di situ dilihat dulu. Biasanya usia di kapan? Kalau di usia 1 bulan, maka dia silahkan menikah dengan istilah pasang posiri. Ya. Kalau dia menikah sudah berbentuk embrio atau sudah janin, ya sudah hidup 3 bulan 10 hari, 40 hari berarti 120 hari, maka dia sudah hidup bayi dalam kandungan itu, ya, maka dia menikah karena menikahi anaknya, bukan menikahi ibunya. Itu dulu. Maka setelah dia menikah, dia harus berpisah, tidak boleh menyentuh yang perempuan itu. Nanti lahir anak, baru dia boleh menikah kembali. Maka anak yang lahir itu tidak boleh orang tuanya menjadi wali kepada anaknya kalau anak yang lahir adalah perempuan. Kalau dia laki-laki, maka laki-laki ini sebagai kakak anak pertama, lahir nanti adiknya perempuan, tidak boleh menjadi wali kepada adiknya. Jadi yang walinya perempuan. Iya, pakai wali hakim semua. Kenapa? Karena dia lahir sebelum hari H atau belum hari H dia sudah mencoblos. Itu tidak boleh itu. Ya, tapi kalau dia menikah boleh saja menikahkan. Tapi kalau dia menikah di waktu itu misalnya sudah janin harus PSU. Menikah kembali. Iya, kembali. Sudah saya kembali. Iya. Istilah pilkada tapi itu PSU. Tapi kalau iya, coblos pemilihan ulang kembali kan? Ya gitu. Karena kalau dia menikah kembali seperti itu, maka dia berzina. Dia tidak halal bagi perempuan itu. Sudah menikah itu berpisah. Dia harus berpisah, tidak boleh menyentuh ibunya dulu. Sampai Sampai anak lahir. itu lahir. lahir. Nah, setelah lahir dia boleh nikah kembali sebagai
sah sebagai suami istri. Maaf Bang Gede, ini agak menyentuh dalam pengertian memang secara pribadi fisik atau menyentuh dalam pengertian tanda petik? Iya, sama, fisik maupun jima. Jadi namo si mak jabat tangan itu nama ding. Jangan dulu. Makanya itu dipisahkan. Yang laki-laki tetap di rumah orang tuanya, yang perempuan tetap di rumah orang tua. Tapi mau tanrang itu Bang Gede. Iya, artinya dia menikah ini hanya untuk sebagai istilahnya pasampu siri. Iya. Karena ada peristiwa di zaman Rasulullah, dilaporkan ya Rasulullah ada orang menikah di situ, sementara perempuannya hamil. Apa kata Nabi? Pisahkan. Nanti dia boleh menikahi setelah anak itu lahir. Nah, gitu. Jadi tapi ada pendapat ulama kita bahwa boleh saja dinikahi selama dia masih berbentuk air. Maka itu tidak ada masalah, sah. Karena anak itu belum diketahui apa jenis kelaminnya apa. Misalnya baru 1 bulan atau 1 minggu sudah ada kelainan, dia makan monodarai, maka dia bertanggung jawab lah ini cowoknya, maka dia menikah itu sebagai bentuk tanggung jawab, maka dia boleh saja. Ya, tapi kalau mau sahnya lebih baik nikah 2 kali. Kenapa? Kita menghindar jangan sampai kita anggap sah ternyata kita berzina. Itulah parahnya. Maka disinilah perlunya ada pendidikan anak sekarang tentang pendidikan, bukan pendidikan seks yang secara brutal ya, enggak. Pendidikan seks yang seperti ini mengenal organ tubuh, mengenal bahayanya, bahwa begila bahayanya kalau orang menikah di luar nikah, hamil di luar nikah. Itu tidak bisa menjadi wali itu, yang seperti itu. Tapi kan begini Bang Gede, kalau nikah boleh tidak itu nikah diam-diam dalam pengertian syarat sahnya nikah itu siri. Nikah siri namanya. Nikah siri aja yang mungkin dari walinya, orang tuanya, penghulu. Iya, siri itu. Nikah siri itu artinya nikah sembunyi-sembunyi. Dan itu sah dalam Islam. Cuma tidak sah dalam negara. Ya, artinya kan begini Pak Bang Ude. Oh, iya, saya paham itu. Saya nikah dulu ini. Iya, pasampu siri. Ya. Saya nikah dulu ini sebagai bentuk pasampu siri. Nanti setelah anak itu lahir ya belum sah ya. Sah dalam agama. Tapi tidak sah dalam negara karena belum punya buku nikah. Nanti setelah anak itu lahir, oke, kita nikah kembali. Itu sah dalam negara, sudah ada pencatatan dalam sipil, ada PPN, ada dari KUA. Silahkan. Maka lahirlah, terbitlah yang namanya buku nikahnya. Nah, itu soal buku nikah. Bagaimana nih? Kita kan kalau berdasarkan pernikahan kedua, kalau boleh saya istilahkan pernikahan kedua, itu kan pasti mas subuh-subuh Ki. Karena kasih aku pernikahan pertama ya. Nanti di pencatatan ini dia pakai pencatatan nikahnya di buku nikah itu pernikahan pertama atau pernikahan kedua? Yang kedua yang dipakai. Matandang itu sudah Matandang itu sudah ada masalah. Tidak ada masalah, itu sudah risiko memang. Dan itu sudah pengesahannya seperti itu. Ya. Karena itu hanya mensahkan saja bahwa saya punya administrasi dalam pemerintahan. Karena itu sekarang buku nikah menjadi alat administrasi negara. Nah, itu makanya dinikahkan kembali. Ya, untuk mendapatkan buku nikah sebagai sah. Jangan menikahkan orang iming-iming ada buku nikah ternyata tidak. Nah, ini yang banyak melanggar orang-orang kita. Selalu dengan dalil daripada berzina. Bukan masalahnya itu. Bukan masalah daripada berzina, daripada Anda nikahkan orang suruh bayar sekian juta, baru tidak dalam buku nikah. Yang cacat adalah daerah kita sendiri, para Anda yang berbuat. Gitu. Oke, silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Yang saya mau pertanyakan, iya, apa itu? Ada yang terjadi saya lihat sekarang. Itu sudah 4 bulan, 3 bulan hamil baru menikah, tidak dipisahkan oleh orang tuanya. Iya. Berarti itu perlakuan zina kalau tidak dipisahkan. Iya. Dan bagaimana kalau sudah kembali, berarti itu anak pertama tidak sah untuk dia wali sama bapaknya. Iya, dikawinkan sama ya. Tapi lahir lagi anak kedua seumpamanya Pak Ustaz, laki-laki. Anak kedua ini tidak sah untuk menikahkan anak kakak perempuan. Oh iya, makasih Pak Ustaz. Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas ya? Sedikit gambaran nikah hamilan 4 bulan. Nah, bagaimana posisinya itu Bang Ude kalau dia tidak nikah lagi? Tadi sebenarnya sudah agak digambarkan sama Bang Ude. Sebenarnya kan itu kan Nabi peristiwanya kan menikah. Dia menikah itu sahabat, dilapor sudah 3 bulan kehamilannya, lalu dia menikah.
Lalu kata Nabi, tidak pisahkan saja, jangan. Tapi dianggap bahwa ya biarlah dia nikah dulu sebagai pasampo siri. Nah, kalau kita di sini kan, jadi sebenarnya tidak boleh dinikahkan dulu. Cuma hanya untuk menutupi rasa malu keluarga, maka dinikahkan supaya dia punya anak ini punya bapak yang sesungguhnya. Nah, tetapi kalau anak lahir ini anak statusnya adalah anak yang di luar nikah, maka hukum dalam pewarisan dia tidak mendapatkan hak waris dari kedua orang tuanya. Tidak ada itu. Yang kedua, dia tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh diwali oleh orang tuanya meskipun dia sendiri janinnya di situ, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena dia belum menikah, sudah hamil. Hamil di luar nikah. Nah, itu maksudnya. Bagaimana kalau dia punya saudara? Anak yang pertama lahir perempuan. Lalu ada adiknya misalnya laki-laki. Dan apakah adiknya laki-laki bisa menjadi wali? Sebenarnya hak perwalian bisa, tetapi terhalang karena dia statusnya di luar nikah. Nah, gitu. Tapi kalau dia normal, tidak ada masalah. Boleh dilakukan itu dan boleh menikahkan. Ya. Jadi anak ini hanya mendapatkan hak perwalian yang namanya wali hakim. Wali hakim aja itu dipakaikan, ya. Jadi itu afdalnya memang menikahkan, dan letak kebagian orang tua adalah menikahkan anaknya sendiri. Jadi adapun yang dari KUA itu sebenarnya bukan yang menikahkan, dia hanya memantau. Jadi KUA yang berkecimpung di Kementerian Agama, PPN itu yang pencatat nikah itu, dia hanya administrasi. Tapi yang paling bagus menikahkan adalah orang tuanya sendiri. Kalau orang tua mengatakan saya tidak sanggup menikahkan anakku, saya berikan kepada Pak KUA, silahkan, itu sudah perwalian, boleh dilakukan itu. Tapi kalau orang tuanya langsung itu jauh lebih afdal karena tidak terwakilkan lagi. Oke. Itu. Oke, Pak Sule, harinya tema kita berkembang ke pernikahan gara-gara Anda. Mudah-mudahan bukan pengalaman pribadi tapi pengalaman tetangga. Ya, ini perlu ya disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi bahwa pergaulan anak kita memang harus kita jaga dengan baik, ya. Harus kita perbaiki dengan baik. Apalagi sekarang tak ada lagi batas, ya. Semuanya bisa tembus. Apa saja dia bisa, anak di kamar. Nah, kita tidak pernah perhatikan apakah bagaimana dia bermain HP dengan teman-temannya atau bagaimana, wallahu alam bisawab. Maka itu kita perlu penjagaan dengan apa? Memberikan pendidikan yang seperti ini, bahwa bahayanya seperti ini kalau kita melakukan. Itu ada dampaknya dan itu harus dipikirkan dengan baik. Kalau dia sudah tahu bahayanya seperti ini, maka minimal dia adalah bentuk pencegahan dengan ada pengertian dan edukasi yang kita berikan seperti itu. Itu. Oke, baik. Cik, ada pertanyaan? Iya. Ya. Kembali ke tahara di. Tahara ya, bersuci ya. Ada tadi di sini yang bertanya, Ustaz. Apa itu? Bagaimana? Tunggu. Terbantang itu bertanya? Iya. Apa hubungan antara tahara dan kesucian jiwa? Tahara itu bersih. Tahara itu bahasa Arabnya tahara itu az-zahuru, kesucian. Jadi beda kalau kita mengatakan bersih dengan suci. Yang beda itu adalah bersih dengan suci. Bersih itu di luar. Kalau suci itu di luar, jangan di dalam. Paham ya? Jadi az-zahuru minal iman. Bukan an-nasabatu. An-nasabatu itu perkataan ulama hadis. Tapi hadis aslinya itu az-zahuru minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, jadi tahara itulah artinya adalah bersuci. Jadi kalau dikatakan kesucian jiwa, berarti itu bermakna adalah kebersihan jiwa kita. Itu namanya literasi hati. Jadi bagaimana membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita? Gini, secara psikologisnya, kalau ingin kebersihan jiwa itu dapat diukur dengan apa yang keluar dari mulutnya. Pahamin ya? Iya. Apa yang keluar dari mulut kita? Perkataan yang baik. Pastikan kalau hatinya bersih, jiwanya bersih, maka omongannya juga bersih-bersih semua. Tidak pernah mengumpat, tidak pernah mencela. Bahkan hebatnya lagi, dia dibully, dia dihina, dia tetap memberi senyuman. Itu kesucian jiwa yang seperti itu. Jadi kesucian jiwa itu bukan ditinggal pacar lalu dia sedih dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau bukan jodohku jadikan, kalau jodohnya dia orang lain, jadikan orang lain itu adalah saya. Jadi bukan itu memaksakan diri ya, bukan. Atau maksudnya jangan sekalian jodohkan sekalian. Ya Allah, kalau dia bukan jodohku maka jodohkanlah. Ya,
Kesucian jiwa itu Pemaksaan. begitu. Dia ditinggal oleh sang kekasih, maka dia ya Allah bahagiakan dia dengan pasangannya. Itu kan bentuk doa yang bagus yang seperti tidak itu. ikhlas itu. Bukan begitu. Karena perempuan bukan hanya satu. Iya kan gitu. Jadi saya begini. Yang paling tinggi itu apa itu? Apa itu? Yang paling tinggi di dunia apa? Gunung, langit atau apa? Langit. Langit. Yang paling dalam Laut. sumur atau lautan? Nah, langit yang paling tinggi, Iya. laut yang paling dalam. Makanya jangan terlalu mencintai setinggi langit, nah karena jatuhmu juga seperti lautan. Gitu. Iya, Sikri. Kayak yang paham saya, Sikri. Pak Rahmat lagi mendengarkan Bang Ude. Pak Rahmat satu alam. Alhamdulillah ya. Ya. Mudah ditemui. Mudah ditemui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi terjawab nih, Besti. Iya. Dan itu pengalaman pribadi. Tidak tak biru. Allahu Akbar. Jadi Oke, banyak hal saya yang ada seperti itu. pertanyaan, masih ada waktu kita ini, masih ada 10 menit. Ya, masih bisa. Ya. Ini menyangkut kebersihan. Terkadang kan dalam mandi wajib misalnya Bang Ude, boleh. ada hal-hal yang sebenarnya kita misalnya sepelekan tapi itu penting. Yang penting-penting ini ketika kita mandi wajib ini. Mandi wajib itu begini. Ada aturannya mandi wajib. Pertama, lihat dulu kondisi WC. Kondisi kamar mandi. Kalau dalam kamar mandi itu tidak ada WC, maka boleh kita melapaskan kalimat Allah di situ. Boleh baca doanya, boleh nawaitunya. Nah, nawaitul ghusla fil adasil akbari fadalin, nawaitul ghusla fil akbari fadalillahi ta'ala. Jadi kita ucapkan. Tapi kalau dalam kamar mandi ada WC, jangan melapaskan kata Allah di situ. Itu harus dilihat dulu kondisinya. Nah, bisa dalam hati saja. Kemudian pada saat kita sudah niatkan mandi wajib, saya tidak tahu bahasa Arabnya Ustaz. Niatkan saja saya niat mandi wajib karena Allah, atau wakatta cemme mape pacing karena Allah. Sudah itu bagaimana? Kalau biasa kita lihat tata tertibnya, siram sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, kemudian di tengah 3 kali. Yang jelas hukumnya mandi wajib itu mulai ujung rambut sampai ujung kaki basah semua. Atau semua. Jadi harus pakai sampo. Bagaimana kalau saya di laut? Ya silakan terjun ke laut. Yang mana duluan? Yang mana duluan sampai? Bagaimana menghilangkan najis? Kalau saya berenang di tengah, alhamdulillah lebih bagus di tengah berenang karena najisnya hilang, kamu juga bisa hilang. Itu tidak bisa begitu. Yang jelas ini mandi wajib itu basah semua anggota tubuh. Makanya perempuan itu jangan terlalu panjang rambutnya kalau sudah menikah. Kalau sudah menikah, dipendekkan rambut sampai di bahu. Kenapa? Memudahkan mandi junub dan memudahkan hubungan suami istri. Sebab kapan panjang bisa menghalangi hubungan suami istri dan bisa menghalangi pada saat kita mandi junub. Satu rambut tidak tersentuh air itu bagiannya neraka. Nah itu Bang Ude, itu satu rambut. Tapi sebelumnya kita ada pertanyaan. Oke, silakan. Fikri, apa pertanyaan? Baca dulu Fikri. Dari Nur siapa? Asia Cahaya. Nur Toni Cahaya Toni, Masya Allah. Cahayanya ini. Cahaya Asia ini. Cahaya Ramadhani. Cahaya Ramadhani lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya ada orang sholat tidak pakai mukena, padahal ada mukena di dalam masjid, tidak pakai. Dipakai dia sholat, kelihatan tangan dan kaki padahal dia normal seperti kemarin. Ada perempuan sholat tidak pakai mukena, bagaimana hukum? Apa saja sholatnya? Oh iya. Sholatnya makruh. Kenapa? Karena auratnya sudah kelihatan. Aurat kelihatan itu bisa membatalkan sholat dan itu tidak sah. Makanya kalau dia pakai pakaian bukan mukena tapi tertutup semua auratnya, maka aurat perempuan yang boleh kelihatan ini saja wajah dengan telapak tangan. Kalau dia kelihatan seperti itu saja, kalau kelihatan kakinya apa, itu menjadi sesuatu yang tidak sah sholatnya. Makanya boleh diulang sholatnya pakai mukena saja. Jadi bukan persoalan pakaian yang dia pakai. Iya, bukan persoalan mukena yang ada di masjid. Mukena itu adalah salah satu pakaian yang bisa menutupi aurat ketika kita sholat. Iya, berarti bukan persoalan mukena di masjid ya, tapi persoalan menutup. Menutup aurat. Mewajibkan. Iya, kalau di Arab Saudi kan tidak pakai mukena. Bukan mukena pakai. Kita bahasa kita mukena ya, tapi dia pakai pakaian Arab juga di situ. Oke. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bosan Pak Ustaz mendengar saya ini. Oh, enggak apa-apa Bu. Oke, silakan. Agama silakan. Lebih untuk kebaikan Bu, silakan. Berpas tapi keluar khairat.
Oke. Kita pakai kaos kaki sembahyang toh. Iya. Sudah pakai kaos kaki, tapi punggung tangan kedua tangan itu kelihatan. Apakah itu punggung tangan juga tidak menggugurkan salat? Itu yang tanyakan Pak Ustaz. Yang jelas telapak tangan saya kelihatan kan? Iya, punggung tangan kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dalam rujukan hadis bahwa yang boleh kelihatan kan telapak tangan dengan wajah saja. Maka ketika punggung tangan kelihatan, maka itu dianggap sudah melanggar. Makanya ada baiknya memang punggung tangan tertutupi. Ada yang mengatakan itu makruh, ada yang mengatakan hal-hal yang bisa dimaafkan. Tetapi kalau tertibnya lebih baik yang boleh kelihatan adalah telapak tangan saja dengan wajah kita. Kaki itu tertutupi. Kalau pakai kaos kaki itu harus dilihat dulu kaos kakinya bagaimana, bersih apa tidak. Ya. Ya gitu. Kaos kaki 3 hari Iya, tapi jarang juga ada penutup tangan tidak tertutup. Ada biasa, ada yang pakai, biasa. Yang memang yang pakai yang kayak kaos itu, ya, yang tertutup punggung tangannya. Tapi ada yang di sininya Ji Ustaz. Iya, enggak apa-apa. Yang penting sudah tertutup. Jadi tidak apa-apa yang seperti itu, Ustaz. Iya. Punggung jari itu bisa kelihatan. Artinya kan dia sudah berusaha untuk menutupi itu. Dan itulah makanya kalau kita tidak sama di sini ya. Kalau di Malaysia itu di daerah Lahad Dato itu tempat sholatnya perempuan itu kayak kamar. Jadi tidak kelihatan dia. Jadi seperti kalau kita masuk di masjid, tidak ada perempuannya. Ternyata dia punya bilik sendiri. Nah gitu. Kalau kita di sini tidak, campur baur kan. Jadi ada perempuan di belakang bisa kelihatan saja seperti itu. Tapi kalau sama dia tidak ada masalah. Batas tirai saja. Ada juga yang tidak pakai pembatas. Ya, cuma pagar-pagar. Tidak ada pagar-pagarnya. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Tapi aman Pak Ustaz. Aman, yang penting selama tidak mengganggu dan tidak menimbulkan syahwat. Oke. An-nazru awwalulaka wan nadari zani alaika. Pandangan pertama itu boleh, pandangan kedua itu adalah haram. Karena biasanya pandangan kedua sudah diikuti dengan syahwat. Iya, sinang pada anggotaku, kupure makita, napa ulah terus di mata. Supaya halal lain asang. Yang dimaksud di sini pandangan adalah jangan melihat dengan syahwat. Iya. Ada juga pernah saya dengar Ustaz tuh apa menyanyi. Tidak apa-apa Ji itu. Berkomunikasi sama laki-laki asal tidak bersyahwat Iya. Iya gak? Boleh? Iya, aku ya jawab Pak Ustaz maka deh. Cocok nih je tapi mau susah. Iya, makanya perempuan itu kan auratnya perempuan kan termasuk suara. Suara kan aurat. Iya. Kenapa? Karena bisa menimbulkan syahwat. Tapi orang mengaji bersyahwat nggak? Tidak. Ya, karena jadi bedakan. Ada suara yang memang mengandung syahwat. Biasanya kalau dia berteriaknya sengau. Gitu, mendayu-dayu kan. Yang apa istilahnya? Yang memang seksi dia punya suara gitu. Di telepon dia model-model. Astaga. Gitu. Okay. Ini ada 2 menit. Saya kasih waktu 2 menit Pak ya. Ya. Mudah-mudahan langsung ke pertanyaan karena waktunya memang. Oke. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Iya. Ini kan momen yang tepat ya, bulan Ramadan ini memperbaiki diri ya Pak Ustaz ya. Iya. Tapi bagaimana ya, kenapa pada saat bulan Ramadan ini memang orang rajin sholat, sedekah dan sebagainya. Tetapi setelah habis Ramadan hilang lagi ya. Apa kira-kira kiatnya itu Pak Ustaz? Terutama begini. Apa yang salah dengan itu? Ya, terutama ini momennya sekarang ini bagaimana negara kita ini kan lagi susah ya, begitu ternyata korupsi ini betul-betul sangat-sangat menggila di Indonesia, di negara kita ini. Dari yang kecil sampai yang besar ya. Termasuk ya pejabat-pejabat kita lah. Kenapa ya mereka ini tidak takut akan sumpahnya ya? Mereka kan bersumpah waktu dilantik. Ya. Oke Pak. Padahal mereka sholat ya, sholatnya bagus tapi tidak bisa menghindari yang namanya korupsi itu. Oke, dipahami Pak. Itu aja Pak ya. Oke, makasih. Kayak gini, Ramadan itu kan bulan latihan. Kita dilatih. Persoalan kualitasnya bagus ya tergantung latihannya di bulan Ramadan. Tapi memang ada yang seperti itu. Jadi dia beribadah bukan sebagai dia tidak melatih dirinya. Tapi dia beribadah hanya sekedar bahwa memang momennya Ramadan, musiman kan.
Maka akses dari latihan itu tidak ada. Nah, sekarang bagaimana kondisi kita, negara kita bagaimana? Ya sholat sudah disumpah lagi. Ini apa yang kurang? Apa yang salah itu? Yang salah itu karena dia tidak pernah ada kesadaran sebagai dia manusia. Manusia itu dilihat karena kesadarannya, Bang DJ. Ya, insan mesra, manusia itu karena kesadaran. Selama dia punya kesadaran, maka dia adalah manusia. Dan selama dia tidak punya kesadaran, maka dia tidak bisa manusia. Balhum kal an'am. Lebih rendah daripada binatang. Coba gaji banyak, kurang apa gajinya sih? Kalau yang misalnya yang korupsi ini, yang ditangkap oleh KPK, 4 miliar lebih. Ya, terkadang seperti itu juga Bang Ude. Ada menteri agama yang misalnya korupsi, bahkan ada menteri agama yang sampai sekarang tidak muncul-muncul entah kemana. Itu kan Wallahualam bisawab. Merusak semua pikiran kita. Artinya kan gini, artinya kita selalu ambil yang positifnya aja. Bahwa apapun yang dilakukan, ya itu adalah oknum ya, oknum. Manusianya yang tidak punya nilai kesadaran. Gitu. Itu oknum. jadi gini. Sebenarnya kalau negara kita kan kaya, cuma memang terlalu banyak yang menggerogoti uang negara, sehingga ini harus kita memang mau tidak mau kualitas individu manusia harus diperbaiki. Kita beruntung ya sekarang, alhamdulillah Kementerian Agama Republik Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo oleh Pak Prof Nasaruddin Umar, kita bersyukur sekali. Hadirin insan mesra, karena luar biasa ini dengan Pak Prof itu 100 hari kerja, bahkan ratingnya sampai 94% itu keberhasilannya. Dia ranking 1 itu di pemerintahan di Prabowo kabinetnya. Dia menteri yang paling terbaik. Bisa dibayangkan itu Om Alia, berbanding lurus dengan yang lalu-lalu misalnya kan. Kita bersyukurnya di situ diberi menteri yang luar biasa, sederhana juga. 3 gajinya yang tidak diterima. Ya bayangkan, gajinya di Istiqlal, gajinya sebagai imam, gaji sebagai guru besar, gajinya mengajar di UIN, diambil semua. Yang dia dapat gaji cuma 1 saja diambil, gaji menteri tok saja. Sekarang, adakah orang yang seperti ini yang tidak mengambil gajinya kecuali Kementerian Agama Republik Indonesia? Itu orang bone. Coba bayangkan itu. Ya, apa tidak bangga kita orang Sulawesi? Seperti itu, luar biasa kan? Artinya citra yang dibangun dia bisa hantam. Ternyata ada yang seperti ini. Masih banyak orang yang baik, dan itu diperbaiki semua. Berarti yang kita butuhkan sebenarnya bukan orang yang pintar, tapi orang yang punya integritas. Iya, dia punya kesadaran, itu aja. Dia harus punya kesadaran. Jadi siapapun yang dilantik jadi pejabat harus punya kesadaran. Kapan tidak sadar? Orang kalau tidak sadar apa ya dilakukan? Makin mabuk, ya mati rekoro, tidak sadar. Ini kan gitu. Juga itu Bang Ustaz, Bang Ude kok dia sadar, dia pingsan. Jangan nih. Ya itulah. Makanya sadar kan, yang juga kesadarannya orang. Sama serah. Jadi jadi Bapak yang menelpon tadi, ya, yang seperti itu modelnya ya. Maka tetap perbaiki latihan kita di bulan Ramadan. Karena kita bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi kita punya namanya ibadah sosial kepada masyarakat. Selama kita baik, insya Allah keluarnya juga akan baik. Amin. Sebelum pamit Bang Ude, saya menyapa dulu untuk Pak Umar Dupa, informasi Masjid Al-Afiyah sedang monitor acara ini. Al-Afiyah Laulang. Juga ada orang tua kita, Pak Muhammad Sabir Umar, juga menyimak. Terus Ibu Nurtianti dan Dodi Anggara. Oke, mungkin sebelum ditutup untuk malam ini. Baik, insya Allah malam yang ketiga insya Allah judulnya adalah Toharah dan hikmahnya, kemudian fadilahnya. Malaikat menyuruh kepada kita, beribadahlah kalian karena sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Demikian. Baik, terima kasih Bang Ude, terima kasih Bang DJ, terima kasih Sikri, dan terima kasih Insan Mesra yang sudah senantiasa membersamai kami di sore hari ini. Baik, sampai jumpa besok. Saya Suharsi, Bang Ude, Bang DJ, dan Sikri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.